Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap perubahan yang terjadi di belahan bumi manapun di dunia ini, tidak bisa lepas daripada pemuda dan generasi muda. Karena dimanapun terjadinya perubahan besar, itu selalu melibatkan pemuda, dan bahkan tidak sedikit juga pemudalah yang menjadi aktor utamanya. Maka betul dikatakan asy-syababu imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Pemuda, generasi muda adalah tiang suatu negara. Apabila pemudanya baik, maka baiklah suatu negara. Dan apabila pemudanya rusak, maka hancurlah suatu negara. Akan bagaimana nasib masa depan bangsa kita, masa depan agama kita, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, pemuda, generasi muda hari inilah jawabannya. Sababul yaum imamul ghad. Pemuda hari ini, generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka di pundak pemuda, di pundak generasi muda kita gantungkan harapan untuk bangsa ini, untuk agama ini. Kalau mereka rusak bangsa kita untuk masa akan datang. Kalau mereka baik, akan baik bangsa kita untuk masa yang akan datang. Tentu saja kita tidak bisa hanya menggantungkan nasib kita kepada mereka. Ketika kita punya harapan besar untuk kebaikan bangsa kita, agama kita pada tahun-tahun yang akan datang, apa yang kita persiapkan pada pemuda kita? Apa yang kita siapkan pada remaja kita? Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wahai para orang tua, wahai para pejabat, wahai para pimpinan hari ini, hendaklah engkau khawatir meninggalkan anak cucumu, generasi di belakangmu dalam keadaan lemah. Kalau generasi muda kita saat ini lemah, tidak diperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada diri mereka, maka akan bagaimana nasib bangsa kita, nasib agama kita di masa yang akan datang.
Maka Allah katakan, hendaklah engkau khawatir meninggalkan anak cucumu kalau engkau mati besok. Kalau kita pergi menghadap Allah besok, tinggal anak cucu kita di dunia ini. Khawatirkah kita meninggalkan mereka? Kondisi mereka saat ini bagaimana? Kita khawatir kalau kita meninggalkan generasi muda kita, pemuda kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Pertama, lemah ekonomi. Kalau ekonomi pemuda kita, generasi muda kita lemah saat ini, maka kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh kita untuk menghancurkan kita. Dia tahu musuh kita ekonomi lemah. Dia berikan kita hutang dengan bunga yang tinggi. Kita sebagai pelaku riba, kita tidak sanggup membayarnya. Nanti negeri ini dijual oleh generasi yang akan datang. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, kadal fakru ayyakunal kufra. Ingat, hampir saja kefakiran, kemiskinan mendekatkan diri kepada kekafiran. Orang sanggup menggadaikan akidahnya demi sesuap nasi. Orang sanggup menggadaikan keimanannya karena kekurangan harta benda. Saat ini kita mesti menguatkan ekonomi anak cucu kita. Buka lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja. Untuk apa? Biar generasi akan datang siap untuk menghadapi tantangan, hambatan dalam hidupnya. Sehingga masa depan bangsa lebih baik daripada sekarang ini. Adakan pelatihan-pelatihan kepada pemuda-pemuda kita. Untuk mereka siap entrepreneurship. Untuk mereka siap menjadi pengusaha. Walaupun usaha yang dilakukan kecil. Mungkin pemuda kita ada yang buka bisnismen, jualan baju, bahkan jual gorengan sekalipun, tidak masalah. Jangan semua mereka kuliah yang jadi pegawai negeri. Tapi ilmunya kita bekali mereka. Lapangan kerja mereka ciptakan sendiri. Maka kata Bob mengatakan, sekecil apapun usaha yang engkau buat, tetap engkaulah bosnya. Mereka menggaji diri mereka sendiri. Mereka mau nambah karyawan atau mengurangi karyawan, mereka bisa buat sendiri. Karena mereka sudah berani membuka usaha sendiri. Mereka punya usaha, mereka bosnya. Tapi kalau orang menjadi pegawai negeri, setinggi apapun pangkatmu, engkau adalah bawahan. Ayo para pemuda, bangkit para pemuda, bangkit generasi muda. Ciptakan lapangan kerja. Berani kita untuk entrepreneur. Rasulullah Muhammad SAW, beliau ada satu suri tauladan bagi kita. Beliau ketika remajanya, ketika beliau menjadi pemuda, sebelum beliau menikah, beliau adalah seorang businessman, entrepreneur. Beliau melakukan perdagangan tidak hanya antar desa, tapi antar negara. Beliau pengembala kambing, iya, kambingnya banyak. Sehingga ketika beliau menikah, melamar Siti Khadijah, itu luar biasa. Dengan mahar 20 ekor onta. 20 ekor onta maharnya. Beliau menikah dengan Khadijah. Kalau 1 ekor onta sama dengan 1 ekor kerbau, 1 ekor kerbau 20 juta, maka udah 400 juta. Di mana di lingkungan kita sekarang ini ada orang menikah dengan mahar 400 juta? Tidak ada. Rasulullah melakukan itu. 1 buah kijang Innova. Orang sekarang kebanyakan menikah dengan mahar apa? Seperangkat alat sholat tunai. Ada seperangkat alat sholat ngutang. Ada yang kredit. Rasulullah dengan 20 ekor onta tunai. Menunjukkan apa? Beliau adalah satu tokoh pemuda. Generasi yang punya kemandirian.
tidak hanya bergantung pada orang lain, tetapi beliau bisa mandiri, membuktikan bahwa ternyata orang muda bisa kaya, orang muda bisa mandiri, tetapi hasil dari jerih payahnya sendiri. Wahai para pemimpin, wahai orang tua, khawatirlah engkau meninggalkan generasi sesudah engkau berada dalam keadaan lemah ekonominya. Lalu yang kedua, lemah apa? Lemah ilmu pengetahuannya. Science, knowledge. Apabila pengetahuan sudah lemah, itu suatu alamat kerusakan akan terjadi. Karena orang mengatakan dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang akan mengalami kesulitan dalam hidup ini karena tidak ada ilmunya. Pengetahuan semakin maju, teknologi semakin canggih, sementara kita tidak menguasainya, maka kita akan siap tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya sebagai generasi muda, sebagai pemuda, generasi masa depan, kita mesti haus terus dengan ilmu pengetahuan. Tinggalkanlah waktumu habis untuk sekedar chatting, untuk sekedar Facebookan, Instagram. Ayo gali ilmu. Di internet browsing, bagaimana menciptakan ini, bagaimana membuat ini, bagaimana tipsnya ini. Lahirkan ilmu-ilmu baru. Adakan penelitian, buat karya ilmiah, ajukan proposal, hadapkan kepada pejabat bersangkutan. Apa yang kita butuhkan demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jangan lalai. Waktu terus berputar. Umur kita semakin tua, semakin dewasa. Tantangan ke depan semakin berat dan hebat. Sementara kita tidak menambah kapasitas ilmu kita. Orang dulu naik gerobak dengan satu pikiran tradisional. Lalu naik motor. Sekarang orang menemukan kendaraan yang semakin cepat. Sementara kita tidak punya kendali yang kuat. Maka kita akan tertinggal dan akan celaka. Maka para pemimpin, khawatirlah kita kepada generasi muda kita. Kalau ilmu pengetahuan mereka lemah. Caranya bagaimana? Berikan pendidikan gratis. Sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan sekolah tinggi, ilmu pengetahuan. Berikan pendidikan gratis pada mereka. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah lemah iman. Kalau iman sudah lemah, ekonomi kuat, iman lemah, ekonomi yang kuat ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ilmu kuat, pendidikan tinggi, iman lemah, pendidikan akan digunakan untuk menzolimi orang lain. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi, lalu menghancurkan sesuatu yang lebih besar. Maka iman dalam kehidupan kita ini rem. Ibarat kendaraan, iman itu rem. Ada kendalinya. Orang kalau sudah tidak ada iman, coba kita perhatikan. Orang punya jabatan, jabatan ada, harta ada, iman tidak ada, main perempuan dia. Iman tidak ada, berjudi dia. Maka jangan lepas dari tiga ini. Kuatnya ekonomi, kuatnya ilmu pengetahuan, dan kuatnya keimanan. Kalau sudah tiga ini kuat, insya Allah kita bisa menggantungkan masa depan bangsa dan negara ini kepada para pemuda, kepada generasi muda kita. Orang berbagai upaya ingin menghancurkan generasi muda, terutama generasi muda Islam. Mereka diracuni dengan berbagai macam hal.
Pertama, jauhkan pemuda daripada agamanya. Tanamkan doktrin kepada pemuda, kepada generasi muda kuno beragama. Kalau kamu mau maju, kalau kamu mau modern, jauhkan diri dari agama. Selagi orang dekat kepada agama, mereka tidak akan maju. Doktrin ini ditanamkan sehingga generasi muda kita jauh daripada agama. Ini pasti kita ingatkan kepada mereka bahwa agama tidak menghambat kemajuan. Malah agama menuntun kemajuan, ilmu pengetahuan, supaya dia tidak melenceng. Lalu yang kedua adalah dalam rangka menghancurkan generasi muda Islam, terutama racuni generasi muda dengan free sex. Pergaulan bebas. Anak-anak muda kita, sebagian besar mereka sudah bergaul bebas. Sehingga tidak sedikit kita dapati di masyarakat kita, mereka hamil di luar nikah. Anak lahir tidak tahu kemana anaknya harus memanggil ayah. Tidak sedikit juga yang menikah dalam kondisi hamil. Pergaulan bebas. Lalu kemudian racuni mereka dengan nafza, narkotika, ganja, morfin. Sehingga rusak otak generasi muda kita. Apabila otak generasi muda kita sudah rusak, sudah ketergantungan, maka dengan mudah orang menghancurkan bangsa ini. Kita khawatir masa akan datang kalau ada pencalonan kepala desa misalnya. 10 tahun, 20 tahun akan datang, ketika diadakan tes urin, sulit mencari calon pemimpin yang tidak bebas daripada narkoba. Kalau tidak, kita harus berbuat disiplin dari sekarang terhadap anak-anak kita, terhadap generasi muda kita. Maka, ayolah, para generasi muda, contohlah Bung Karno. Bung Karno di kala mudanya memimpin bangsa kita. Contohlah Hasan Albana. Hasan Albana di kala mudanya dan mampu membuat Ikhwanul Muslimin gemilang. Contohlah Bung Hatta dan masih banyak lagi pemuda-pemuda di pada usia jayanya mereka membuat perubahan besar untuk bangsa ini. Dan kini saatnya giliran kita untuk membuktikan bahwa pemuda, generasi muda saat ini mampu membuat satu perubahan besar ke arah positif demi kebaikan dan masa depan bangsa kita. InsyaAllah. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.